Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Ali Nur Ramadan. Kali ini kita akan membahas kertas kerja atau neraca lancur di bagian perusahaan dagang. Oke, lama-lama kita ke pengertian dari kerja. Kertas kerja merupakan alat bantu untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan suatu perusahaan. Pembuatan kertas kerja bukan suatu keharusan, boleh dibuat, boleh juga tidak. Namun, bila menghendaki laporan keuangan rapi dan baik, kita dapat membuat kertas kerja terlebih dahulu, karena neraca rajur bukan merupakan bagian dari catatan-catatan akuntansi yang formal. Tujuan dibuatnya kertas kerja yaitu yang pertama, memudahkan penyesuaian laporan keuangan. Kedua, meringkas dan mengelompokkan data dari neraca saldo dan data penyesuaian. Ketiga, mempermudah menemukan kesalahan dalam jurnal penyesuaian. Komponen-komponen apa saja sih yang ada dalam komponen yang menyusun kertas kerja? Di sini terdapat 5. Yang pertama ada neraca saldo, kemudian penyesuaian, kemudian ada neraca saldo disesuaikan, kemudian ada laba rugi, dan juga ada neraca. Nah, format kertas kerja. Pada pembelajaran yang tahun lalu, pada kertas kerja yang bagian perusahaan jasa, kertas kerja sempat dibahas. Nah, kali ini sama juga kertas kerjanya, hampir sama. Namun di sini terdapat format 10 kolom. Nah, jodohnya terdapat pada di bawah ini. Seperti ini contoh dari format kertas kerja 10 kolom. Lanjut. Oke, selanjutnya kita akan membahas penyusunan kertas kerja di perusahaan dagang dengan pendekatan ikhtisar laba rugi dan juga pendekatan HPP. Pertama kita akan membahas pendekatan ikhtisar laba rugi terlebih dahulu. Nah, akun ikhtisar laba rugi biasanya seperti ini, terdapat perkiraan, di perkiraan terdapat tulisan laba rugi sini, mana ini kalau ya seperti bawah ini. Nah, itu biasanya biasanya dicatat, ditatat berdasarkan hasil dari penyesuaian. Nah, yang ini jumlah yang warna biru ini itu hasil dari penyesuaian. Pada kolom laba rugi, jumlah kredit lebih besar dari debit mencerminkan perusahaan memperoleh keuntungan. Jika sebaliknya, berarti perusahaan akan rugi. Terus kemudian pada kolom neraca itu ketutup. Jumlah kredit lebih kecil dari debit karena ditambah. Terus kemudian laba perusahaan diperoleh dari selisih jumlah debit dan kredit. Selanjutnya kita akan melanjutkan membahas kertas kerja dengan pendekatan HPP atau harga pokok penjualan. Akun HPP jumlahnya dicatat pada kolom laba rugi, ditulis yang bagian bawah ini ya, maaf ini nggak bisa disentuh. Ini ditulis sesuai dengan hasil penjumlahan debit dan kreditnya. Perkiraan pembelian, beban angkut, pembelian, retur pembelian, dan potongan pembelian di kolom laba rugi jumlahnya 0 karena dipindahkan ke HPP. Terus jumlah HPP ditatat di kolom laba rugi. Kemudian pada kolom laba rugi jumlah kredit lebih besar dari debit mencerminkan perusahaan memperoleh keuntungan. Jika sebaliknya berarti perusahaan rugi. Pada kolom neraca itu ketutup lagi.
Jumlah kredit lebih kecil dari debit karena jumlah belum ditambah keuntungan yang diperoleh. Laba perusahaan diperoleh dari selisih jumlah debit dan kredit di kolom laba rugi. Sekian dari saya mengenai materi kertas kerja. Maaf bila ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.